Baik, kita akan memasuki materi yang kedua. Materi yang kedua adalah alat defibrilator. Sebelum memasuki sejarah defibrilator, kita harus mengetahui fungsi atau pengertian dari alat defibrilator tersebut. Defibrilator adalah alat kesehatan yang memiliki fungsi atau peran untuk menstimulus detak jantung yang tidak normal karena serangan jantung atau yang lainnya, sehingga membuat detak jantung tidak teratur, bergetar, fibrilasi yang tidak terkontrol. Defibrilator merupakan golongan atau jenis alat kesehatan elektromedik, yaitu alat-alat medis yang berhubungan dengan tenaga listrik. Defibrilator dapat menyimpan energi listrik dan melepaskannya. Defibrilator sendiri adalah alat yang biasa disebut dengan alat pacu jantung atau alat kejut jantung karena fungsinya untuk menstimulus detak jantung yang tidak normal untuk kembali menjadi normal. Biasanya alat ini terdapat di ruangan IGD atau UGD. Selanjutnya kita akan membahas sejarah tentang defibrilator. Defibrilator adalah alat bantu medis yang digunakan untuk menyediakan arus listrik yang kuat ke jantung seseorang dengan tujuan untuk mengembalikan ritme jantung yang normal. Alat ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1956 oleh Dr. Paul Gold, seorang ahli jantung yang bekerja di Beth Israel Hospital, Boston. Yang selanjutnya, cara kerja defibrilator. Cara kerja alat defibrilator adalah memberikan stimulasi yang berupa energi listrik dalam satuan joule yang mana energi listrik tersebut dihasilkan dari mesin defibrilator yang sudah dilengkapi dengan baterai. Berikut adalah diagram dari rangkaian alat defibrilator. Rangkaian dasar defibrilator terdiri dari catu daya tegangan tinggi, kapasitor besar sebagai penyimpanan energi, relay untuk beralih dari pengisian ke pengosongan, unit kontrol EKG, dan dua pedal. Catu daya tegangan tinggi mulai mengisi kapasitor tegangan tinggi saat tombol charge ditekan. Tegangan muatan tergantung pada posisi saklar putar atau knob. Biasanya, energi yang dapat diatur pada alat defibrilator adalah 2 Joule sampai dengan 360 Joule. Yang mana energi tersebut sesuai dengan tegangan muatan antara 300 volt sampai dengan 5000 volt. Ketika kapasitor terisi penuh, kapasitor dapat dikosongkan dengan menekan tombol discharge. Kemudian nilai tegangan tinggi beralih dan menghubungkan kapasitor melalui coil dan pedal ke pasien. Karena impedansi rendah dari tubuh manusia, kapasitor cepat habis. Kumparan digunakan untuk membentuk gelombang fisiologis yang lebih baik dan untuk memperpanjang durasi aliran arus. Baik, selanjutnya adalah pengoperasian, pemeliharaan, dan kalibrasi alat defibrilator. Pengoperasian alat defibrilator sendiri memiliki macam-macam mode pengoperasian. Yang pertama ada mode monitoring. Mode ini digunakan untuk memonitoring tubuh pasien seperti EKG, elektrokardiograf atau eh, mode ini biasa dipakai untuk memonitoring sistem. Ulang. Kamu kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang apa sih? Apa sih doanya teh? Rabbi syrah li sadri. Salah ya. Oh, apa nanti dipotong aja? Dah.
Baik, yang selanjutnya adalah pengoperasian, pemeliharaan, dan kalibrasi alat defibrilator. Alat defibrilator sendiri memiliki berbagai macam mode pengoperasian. Yang pertama adalah mode monitor. Mode ini digunakan untuk memonitoring tubuh pasien. Yang pertama ada EKG atau elektrokardiogram. Mode ini digunakan untuk memonitoring ke sistem kelistrikan jantung dari pasien. Yang kedua ada NIBP, yang ketiga ada TCO2, dan yang terakhir adalah SPO2. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan alat defibrilator sendiri terdapat atau memiliki pemeliharaan yang berbeda tergantung dari lifetime komponen yang terdapat pada alat defibrilator. Ada pemeliharaan alat di setiap hari, pemeliharaan alat setiap bulan, pemeliharaan setiap 1000 jam, pemeliharaan alat selama pembersihan dan pemeliharaan alat sewaktu-waktu. Yang pertama adalah pemeliharaan alat setiap hari. Itu pemeliharaannya terdiri dari pembersihan casing bagian luar, pemeriksaan fungsi button, speaker, dan monitor, pembersihan pedal dari kotoran, dan pemeriksaan sambungan listrik. Pemeriksaan setiap bulan terdiri dari pemeriksaan hasil print dan printer, pembersihan konsol, dan pembersihan monitor. Sedangkan pemeliharaan setiap 1000 jam adalah pengecekan dari baterai alat defibrilator. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan selama pembersihan dan pemeliharaan, yaitu pemeriksaan unit guna melihat kerusakan dan perbaikan jika ada yang diperlukan. Pemeliharaan sewaktu-waktu adalah penggantian kertas printer apabila sudah habis. Yang selanjutnya adalah prosedur pengujian atau kalibrasi. Yang pertama adalah persiapan dokumen seperti lembar kerja. Yang kedua adalah persiapan alat yang akan diuji atau dikalibrasi, yaitu alat defibrilator. Yang ketiga adalah persiapan alat uji atau alat kalibrasi. Yang keempat adalah pendataan administrasi alat yang akan diuji atau dikalibrasi di lembar kerja. Yang kelima adalah pengukuran kondisi lingkungan. Yang keenam adalah pemeriksaan fisik dan fungsi alat yang akan diuji atau dikalibrasi. Yang pertama adalah kalibrasi akurasi energi. Langkah pertama dari kalibrasi akurasi energi adalah tentukan setting pengukuran 5 Joule pada alat defibrilator. Yang kedua, lakukan pengisian dengan menekan tombol charge. Tunggu sampai di display defibrilator menunjukkan nilai setting energi. Yang ketiga, letakkan pedal defibrilator pada kontak elektrod LED defibrilator analyzer sesuai petunjuk. Yang keempat, tekan tombol discharge pada pedal defibrilator. Yang kelima, catat penunjukan hasil nilai energi pada display defibrilator pada LK minimal 3 kali pada tiap data. Lakukan langkah 2-4 untuk setting 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300 Joule. Yang selanjutnya, pengukuran energi maksimum 10 kali pengisian. Langkah pertamanya adalah tentukan besar energi pada 200 Joule. Yang kedua, lakukan pengisian defibrilator. Kemudian, tekan tombol discharge. Yang ketiga, catat nilai penunjukan defibrilator analyzer pada lembar kerja. Yang keempat, ulangi sampai langkah 2 dan 3 sebanyak 10 kali. Yang selanjutnya, pengukuran waktu pengisian sampai dengan 300 Joule. Langkah pertama, tentukan setting energi 300 Joule pada defibrilator. Yang kedua, tekan tombol charge defibrilator bersamaan dengan tombol start stopwatch. Yang ketiga, display defibrilator sampai menunjukkan nilai setting energi 300 Joule.
Alarm akan berbunyi, alarm defibrilator berbunyi terus-menerus tanda energi setting telah tercapai. Kemudian tekan tombol stop pada stopwatch. Yang keempat, catat nilai penunjukan waktu stopwatch pada lembar kerja. Berikut adalah alat ukur yang digunakan. Yang pertama, ada defibrilator analyzer. Alat ini berfungsi untuk menguji secara akurat besarnya keluaran energi serta mengukur waktu pengisian dan dari alat defibrilator. Yang kedua, ada alat electrical safety analyzer. Alat ini berfungsi untuk menguji keselamatan safety dari kebocoran arus dan daya tahan lindung. Yang ketiga, ada thermohygrometer, yaitu untuk mengatur suhu dan kelembapan ruangan. Mungkin ada satu tambahan alat, yaitu stopwatch untuk menghitung waktu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.